Ibu Sarita yang menyalahkan kecelakaan yang dialami Kinan adalah salahnya Almira. Dan di sini Ibu Sarita sangat marah kepada Almira. Ibu Sarita pun yang mencoba menyeret Almira, namun tiba-tiba Kinan pun memegang tangan Almira agar Almira tidak dijauhkan darinya dan terus diseret keluar oleh Ibu Sarita. Namun di sini Ibu Sarita pun melepaskan pegangan tangan Kinan kepada Almira, sehingga Almira pun berhasil diseret keluar dari kamar rawat Kinan. Dan Ibu Sarita pun mengatakan jika Almira dan Kinan tidak akan pernah bersatu karena perbedaan kasta yang jauh, dan jangan mimpi jika Almira akan berjodoh dengan Kinan. Namun yang selanjutnya di rumah Sheila, Tarjo yang dimarahi oleh Sheila karena Tarjo pun yang gagal menabrak ataupun mencelakai Almira. Di sini Tarjo pun meminta maaf kepada Sheila dan Tarjo pun akan berjanji untuk rencana yang selanjutnya dirinya akan berhasil dan tidak akan gagal lagi. Namun Sheila pun kali ini memaafkan dan memaklumi kegagalan yang Tarjo lakukan, karena ini adalah rencana ataupun tugas pertama si Tarjo tersebut. Namun tiba-tiba Rapa yang baru pulang kerja melihat Sheila tengah berbicara dengan tukang kebunnya yang baru, yaitu Tarjo. Dan di sini Rapa pun bertanya kepada istrinya apa yang dilakukan Sheila dan Tarjo. Namun Sheila pun di sini beralasan jika dirinya baru saja membeli tanaman baru dan menyuruh Tarjo untuk segera menanam tanaman tersebut dengan posisi yang benar. Rapa pun percaya dengan alasan istrinya tersebut dan tidak curiga sama sekali dengan persekongkolan antara Sheila dan Tarjo yang akan mengancam keselamatan Almira. Dan yang selanjutnya terlihat Almira yang diusir dan diseret oleh ibunya Kinan, yaitu Ibu Sarita. Namun Almira pun kembali ke rumah sakit dan menemani ibunya yang masih terbaring sakit. Dan Almira pun menangis memberitahukan apa yang sudah terjadi ataupun yang dialaminya. Almira pun di sini mengatakan jika Kinan telah melamarnya. Namun Almira pun belum memberikan jawaban yang pasti kepada Kinan. Namun di sini Kinan yang mengalami kecelakaan karena mencoba menyelamatkan Almira. Namun di sini Almira pun hanya berharap jika Kinan cepat sembuh, dan Almira juga mengatakan jika Ibu Sarita mengatakan kepada Almira bahwa Almira dan Kinan sampai kapanpun tidak akan bersatu dan berjodoh, karena sampai kapanpun Ibu Sarita tidak akan pernah merestui hubungan Kinan dan Almira. Ibu Jihan pun yang mendengar curhatan hati Almira tersebut mencoba menenangkan dan meyakinkan Almira jika memang Almira mempunyai perasaan yang sama kepada Kinan, apa salahnya Almira menerima lamaran Kinan tersebut? Karena di sini Ibu Jihan yakin kalau jodoh di tangan Tuhan, bukan Ibu Sarita yang menentukan. Namun yang selanjutnya di sini terlihat Almira yang selesai melaksanakan sholat dan berdoa. Almira pun mencoba mendoakan Kinan agar Kinan cepat sembuh dan pulih serta tidak merasakan penderitaan yang lebih lama. Dan di sini seketika terbayanglah masa-masa Kinan yang selalu ada untuk Almira di saat susah maupun senang. Keesokan harinya Almira pun yang berusaha untuk bertemu dengan Kinan. Namun di sini Almira pun bertekad jika Ibu Sarita tidak boleh bertemu dengannya.
Dan terlihat Kinan pun yang terbaring sakit dan tengah disuapi oleh ibunya. Seketika di sini Kinan pun menanyakan di mana Almira. Namun ibunya pun mengatakan kepada Kinan jika tidak perlu menanyakan ataupun memikirkan Almira lagi. Karena ibu Sarita mengatakan Almira lah yang membuat Kinan seperti ini. Lalu terlihat ibu Sarita pun yang akhirnya keluar dari kamar Kinan. Dan Almira pun memanfaatkan kesempatan itu untuk dapat masuk dan melihat keadaan Kinan. Namun Almira pun yang baru mau masuk, tiba-tiba di sini Almira pun melihat kembali kedatangan ibu Sarita, yang akhirnya Almira pun kali ini gagal untuk menemui Kinan. Namun yang pada akhirnya ibu Sarita pun pulang, dan itu adalah kesempatan besar untuk Almira kembali berusaha menemui Kinan. Yang pada akhirnya di sini Almira pun diam-diam masuk ke dalam ruangan Kinan setelah ibu Sarita pergi meninggalkan Kinan. Namun di sini Kinan pun yang sudah tertidur ataupun pura-pura tertidur. Almira pun terduduk di samping Kinan dan menatapnya, serta di sini Almira pun yang mencoba untuk menyentuh Kinan. Namun tiba-tiba Almira pun dibuat kaget oleh tangan Kinan juga yang menggapai tangan Almira yang akan mencoba menyentuhnya. Dan di sini terlihat Kinan pun terbangun serta tersenyum kepada Almira. Kinan pun mengatakan kepada Almira jika Almira pun akan menemui kembali Kinan. Kinan pun di sini meminta maaf kembali kepada Almira karena dengan cara Kinan melamar Almira terlalu cepat membuat Almira pun tidak nyaman. Namun yang harus Almira tahu jika Kinan benar-benar tulus mencintai dan menyayangi Almira. Namun di sini Almira pun menjawab bahwa jika dirinya memang tahu dan mengerti perasaannya Kinan tersebut. Itu pun Almira ketahui dari perhatian Kinan yang terus-menerus kepadanya. Sampai-sampai Kinan pun rela mengorbankan nyawanya untuk Almira. Di sini Kinan pun menjawab lagi justru jika Kinan tidak akan sanggup lagi jika Kinan kehilangan Almira. Namun di sini sekali lagi Kinan pun menanyakan kepada Almira jika apakah Almira menerima lamaran Kinan atau tidak. Namun terlihat Almira pun bingung karena ibunya Kinan ataupun ibu Sarita tidak pernah merestui hubungan Kinan dan Almira. Dan dengan tegasnya Kinan pun mengatakan jika ini hidupnya bukan hidup ibunya. Kinan pun mengatakan jika Kinan dan Almira pun berhak untuk bahagia. Dan di sini Kinan pun mencoba meyakinkan kepada Almira untuk tidak mendengar ucapan orang lain, namun yang perlu didengar adalah kata hatinya sendiri. Yang pada akhirnya Almira pun menerima lamaran Kinan. Sebagai tanda Almira menerima lamaran dari Kinan, akhirnya Kinan pun memakaikan cincin yang telah disiapkannya kepada Almira. Namun di sini terlihat senyuman yang terpancar dari keduanya. Namun yang selanjutnya terlihat Pak Adrian pun yang dibuntuti oleh anaknya yaitu Sheila ke rumah sakit. Ternyata Pak Adrian pun kembali masuk ke ruangan Ibu Jihan dan menemui Ibu Jihan. Namun di sini Sheila pun yang membuntuti ayahnya ketika membuka pintu, dan betapa kagetnya Sheila melihat ayahnya memegang tangan Ibu Jihan. Namun di sini Sheila pun sangat heran karena mengapa ayahnya bersama Ibu Jihan, bukannya Almira yang selama ini Sheila curigai. Namun tiba-tiba Almira pun yang muncul
Almira pun yang tersenyum-senyum ketika memperhatikan cincin yang berada di jari manisnya, yang tentunya cincin tersebut adalah bukti cinta Kinan kepadanya. Dan Sila pun dibuat panik karena melihat Almira, dan Sila pun langsung saja bersembunyi. Betapa kagetnya Almira ketika melihat Pak Adrian yang tengah bersama ibunya. Dan di sini Sila yang bersembunyi melihat Almira masuk ke dalam ruangan di mana ayahnya yang bersama Ibu Jihan. Sila juga dibuat semakin heran dan bertanya-tanya mengapa Almira masuk ke dalam ruangan tersebut. Sila pun mengintip ataupun menyimak ketika Almira bertanya kepada ibunya tentang Pak Adrian. Apakah Ibu Jihan mengenal Pak Adrian? Sila pun yang mendengar dari luar Almira yang memanggil Ibu Jihan dengan sebutan ibu, dan di sini Sila pun akan meminta penjelasan kepada ayahnya, sehingga di sini Sila pun mencoba masuk ke dalam ruangan Ibu Jihan untuk dapat segera bertanya kepada ayahnya. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas informasi yang dapat channel ini sampaikan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Suci Dalam Cinta yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.